Ya, oke. Perkenalan tadi ya, singkat. Tadi juga udah disebutkan oleh Mas Vito ya. Nama Ariel Hazriel Gursida. Saya asal dari Garut. Tadi juga ada yang dari Garut ya, Jawa Barat. Sekarang menempuh S3. Ini pengalaman tadi juga sudah disebutkan. Dan ini kira-kira interest riset area yang saya lakukan sekarang di KFUPM. Mengenai katalis, nanoteknologi, terutama zeolite sintesis untuk katalis. Topiknya biasanya tentang biomass atau energi. Jadi kalau ada yang teknik kimia juga dan areanya berkaitan, mungkin bisa kita mungkin bisa ada kolaborasi gitu ya, kerjasama yang bisa kita kerjasamakan ke depannya. Ini kontak saya, bisa nomor telepon atau WA, ini email aktif saya. Itu sekilas mengenai ini outline yang akan saya sampaikan hari ini kira-kira ya, kenapa ke Saudi ya, kenapa harus ke Saudi Arabia gitu ya tadi. Terus juga silas KFUPM, skalasi benefit. Tadi yang di dalam sudah ya, dan mungkin yang di luarnya juga apa aja. Nah, kebetulan saya udah bawa keluarga, jadi saya mau cerita sedikit nanti bagaimana kita membawa keluarga ke Saudi gitu, dan how to live with family di Saudi Arabia. Mungkin nanti ada tips kita seputar bagaimana mendapatkan beasiswa riset di KFUPM yang saya lakukan. Itu makanya. Ini yang pertama ya, kenapa kira-kira harus ke Saudi? Yang pertama itu adalah ini ya, jadi setiap muslim itu pasti diusahakan minimal 1 kali ke Saudi, yaitu untuk menggenapkan rukun Islam kita ya, rukun Islam yang ke-5, yaitu haji ya. Jadi setiap muslim itu harus punya cita-cita untuk menggenapkan rukun Islamnya gitu ya, haji. Jadi pasti minimal diusahakan harus 1 kali ke Saudi gitu. Nah, problemnya adalah daftar haji juga kan panjang ya, di Indonesia itu antriannya lumayan luar biasa panjang. Saya di Garut, di Bandung itu sekitar 15 sampai 18 tahun. Bahkan sekarang 2 tahun tidak menerima haji internasional, jadi makin panjang aja itu antriannya. Jadi kita harus apa ya, kreatif gitu untuk segera menggenapkan ibadah haji gitu ya. Karena kalau bayangkan kalau kita usia 40 misalnya ya, 35 atau 40 baru daftar, berangkat lagi 20 tahun lagi, jadi usia 60 gitu ya, ketika kita udah sepuh gitu ya, udah sepuh dan ya kondisi fisik kita udah tidak sebaik ketika muda gitu. Jadi memang sebaiknya, apalagi dengan ibadah haji yang lumayan menguras fisik gitu ya, jadi sebaiknya memang di usia-usia di bawah 50 gitu. Nah, ini kenapa harus ke Saudi. Terus yang kedua juga ya, di sini ada 2 tempat suci umat Islam gitu ya, Masjidil Haram dan juga Nabawi, yang memang disunahkan untuk diziarahi gitu, dan pahalanya juga luar biasa gitu ya, ketika kita beribadah di sana. Di Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat dibanding masjid yang lain. Di Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat. Jadi subhanallah gitu ya. Terus juga napaktilas perjuangan Rasulullah gitu ya, bagaimana beratnya gitu ya, dengan cuaca yang di sini super ekstrim. Musim panas itu panas banget tadi ya, 50 derajat gitu. Sekarang nih saya lagi di kondisi 48 derajat tapi humidity-nya tinggi. Jadi real feel-nya itu lebih dari 50 gitu. Rasanya itu keringetan gitu. Jadi kebayang dulu gitu ya, Rasulullah, kalau sekarang ada AC gitu ya di rumah, ada AC. Nah, kalau dulu kan nggak ada AC gitu zaman Rasul, gimana? Terus juga hijrah dari Mekah ke Madinah gitu ya. Luar biasa gitu ya. Saya aja yang pernah naik mobil gitu, dari Mekah ke Madinah itu luar biasa gitu, panas itu, naik unta gitu ya, dengan kondisi cuaca yang ekstrim seperti itu, subhanallah gitu, kita bisa melihat perjuangan berat Rasulullah di situ. Gitu. Terus juga ini sejarah perjuangan kemerdekaan diwarnai oleh tokoh-tokoh yang belajar ke Saudi Arabia. Kita lihat kayak Haji Ahmad Dahlan gitu ya, kayak Haji Hasyim Asy'ari itu rata-rata berguru ke Saudi Arabia dan akhirnya balik ke Indonesia memperjuangkan kemerdekaan. Termasuk juga yang lulusan-lulusan yang terbaru gitu ya, yang sekarang-sekarang gitu ya, banyak yang beraktivitas dakwah gitu ya, seperti Ustadz Firanda gitu ya, yang aktif di dakwah itu lulusan Madinah. Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal gitu ya, aktif juga di dakwah di Yogyakarta, itu lulusan KSU, padahal bukan lulusan
pendidikan agama, Ustaz Muhammad Abdul Tausikal itu lulusan teknik kimia, di KSU-nya itu belajar teknik kimia, tapi karena sering mulazamah dengan Syekh gitu ya di Saudinya, ketika ke Indonesia balik malah yang dominan itu aktivitas dakwahnya. Terus juga ada yang bergerak di bidang-bidang yang lain, di profesional ataupun di politik juga ada, yang wakil ketua MPR Hidayat juga, Hidayat Nur Wahid itu alumni Madinah. Jadi banyak yang lulusan Saudi itu berkiprah ketika balik ke Indonesia juga berkiprah dan cukup baik gitu ya di Indonesia. Itu kira-kira kenapa harus ke Saudi. Ini fakta-fakta seputar Saudi mungkin sudah cukup paham gitu ya semua. Cuma yang agak aneh itu ini nih sebetulnya. Bahasa resmi kan bahasa Arab. Nah di Saudi itu ada dua, bahasa Fusha sama bahasa Amiyah. Itu yang sempat bukan kaget sih sebetulnya. Agak aneh gitu ketika ke Saudi. Justru yang banyak di sehari-hari itu bukan pakai bahasa Fusha, tapi bahasa Amiyah. Fusha itu banyak dipakainya di kegiatan akademik di kampus gitu ya, di Madinah, itu banyak-banyak di kampus, di sekolah-sekolah. Tapi ketika sehari-hari, karena di sini banyak ekspatriat gitu ya, dari Indonesia, India, Pakistan, Bangladesh, jadi bahasa Arabnya itu udah campur, udah bahasa Amiyah gitu ya, udah bahasa non formal gitu. Kaidah nahwu sorobnya itu udah pada nggak dipakai semua tuh di Amiyah gitu. Jadi ke sini kalau bisa bahasa Fusha dipakai sehari-hari, orang bakalan aneh gitu ngelihatnya, jadi harus menyesuaikan gitu ke bahasa Amiyah. Itu yang terus juga ini nih tadi yang curah hujan kecil, tidak ada sungai dan sangat panas gitu ya. Kalau musim dingin sangat dingin, bisa sampai 45 derajat, jadi cukup dingin ketika bulan-bulan Desember Januari, dan puncak panas yaitu bulan Juni, Juli, Agustus gitu ya. Jadi ini lagi puncak-puncaknya panas kebetulan gitu ya. Terus nah ini berangkat ke Saudi gratis gitu ya, siapa yang nggak mau ya. Ada bangkai macam caranya gitu. Yang pertama ya ini umroh haji bareng orang tua, jadi gratis dibiayai orang tua gitu. Tapi kan kita yang nggak mau gitu ya jadi beban orang tua, kita harus berusaha sendiri gitu. Jadi ini opsi terakhir. Tapi kalau orang tuanya mau membiayai buat kita, ya kenapa kita tolak. Jadi ke Saudi bisa gratis. Terus yang kedua, bisa juga bekerja di perusahaan. Jadi kawan-kawan di sini banyak juga yang bekerja di perusahaan. Selain yang TKI, yang driver, TKW, yang khodimat gitu ya. Banyak juga sebetulnya di Saudi itu yang bekerja di industri gitu ya. Terutama kalau di daerah timur ini banyak minyak kan ya, ada Aramco. Jadi banyak ekspatriat yang lulusan S1 dari teknik perminyakan, mesin, macam-macam gitu ya, yang kerja di perusahaan-perusahaan di Aramco ataupun service company ke Aramco ataupun industri, karena di sini juga ada kota industri, banyak juga yang industri. Di sini juga ada Indomie, itu kerjanya banyak Indonesia, jadi banyak peluang juga. Nah biasanya kalau perusahaan nanti diakomodasi, difasilitasi semua, sama perusahaan tiket, akomodasi, terus macam-macamnya, dependent fee buat bawa keluarga gitu ya. Nah ini yang akan kita kejar gitu ya, kuliah di Saudi, karena ya bisa gratis juga. Tadi dijelaskan oleh Mas Yusron bahwa tiket kedatangan, tiket pulang, tiket setahun sekali, PP itu dikasih semua, akomodasi juga dikasih semua, jadi luar biasa ya. Dan kita bisa memilih ya, tadi mau kampus mana, dan ini kampus-kampus top semua gitu ya, terutama yang sains gitu ya, kayak FIPM, KAUS, KAU gitu ya, itu rankingnya tinggi gitu ya secara dunia dibanding yang di Indonesia. Fasilitasnya juga luar biasa lengkap gitu ya, di FIPM fasilitas alat-alat terbaru, juga riset-riset terbaru, juga akses ke jurnal juga itu, ke referensi-referensi gitu ya, buku-buku ada semua, mudah gitu di sini. Jadi memang kuliah di Saudi juga tidak kalah gitu ya dengan kuliah di Eropa ataupun di Amerika. Nah ini yang terakhir, ini ada juga rezeki yang tidak disangka-sangka, karena memang tidak sedikit juga yang dapat umroh gratis misalnya, terus haji undangan gitu ya, haji ada yang menggratiskan ya, tidak sedikit juga yang seperti itu gitu ya. Jadi banyak cara gitu ya. Nah kita akan fokus ke kuliah di Saudi tadi ya. Nah KFIPM tadi sudah dijelaskan ya, lokasinya ada di wilayah timur gitu ya, paling timur gitu ya, jadi lebih dekat ke Bahrain, Qatar, dan juga UAE sebetulnya gitu ya. Bahrain itu paling setengah jam gitu ya, ke Qatar sekitar 4 jam gitu. Tapi kalau ke Mekah ini bisa sampai 12-13 jam. Saya pernah nyetir bahkan lebih, karena plus istirahat, plus makan, itu jadwalnya sampai 14-15 jam gitu ya. Karena kalau enggak, ya itu, kalau enggak istirahat juga ngantuk. Karena kan di Saudi ini jalannya
jalan tol semua lurus gitu ya, nggak bolak belok naik turun gitu ya, karena lurus terus padang pasir kiri kanan, jadi ngantuk gitu ya kalau nyetir, jadi harus banyak istirahat. Jadi realitasnya lebih dari 12 jam gitu ya. 13 jam. Jadi mungkin 15 jam, 16 jam. Lokasinya di tengah-tengah pusat penghasil minyak gitu ya. Nah, kebetulan KFUPM ini sebelahan sama Aramco, pusatnya Aramco ini kan sama di sini di Dahran. Jadi itu satu pagar gitu ya, kalau loncat itu bisa gitu. Jadi berdekatan gitu sama kantor pusat Aramco-nya di sini. Dan juga ladang-ladang minyak juga banyak di sekitar sini gitu ya, di sekitar. Terus juga industri juga sini tadi yang tadi saya sebutkan, karena minyaknya di sini, industrinya juga berpusat di sini, terutama di kota Damam gitu ya. Jadi KFUPM banyak juga menyalurkan lulusannya ya masih sekitar sini gitu ya. Dan ekspatriat yang dari Indonesia yang bekerja di oil and gas ya banyaknya di sekitar sini gitu. Kita juga sering ada forumnya ya, forum ekspatriat di Indonesia, jadi kita sering ketemu, ada minggu sekali gitu. Kalau dulu sebelum pandemi gitu ada TPA, sering kita ketemu gitu ya, ada pengajian gitu ya di ICC, sering ketemu juga, jadi bisa silaturahim gitu ya. Nah ini tadi scholarship benefit saya kira sudah dijelaskan ya sama Mas Yusron gitu. Housing, makan di kantin, juga dikasih asrama gitu ya, tiket dan textbook dan lain-lain gitu ya. Ini nggak saya akan jelaskan lebih detail. Nah, ini saya mau bicara tentang keuntungan lain gitu ya kuliah di Saudi, terutama di KFUPM, terutama di luar. Nah, yang pertama bisa berkolaborasi dengan ahli-ahli dan perusahaan kelas dunia gitu. Jadi dan juga universitas kelas dunia juga di sini kerjasama, karena di KFUPM juga banyak dosen-dosennya itu dari luar gitu ya. Jadi bahkan ada dari Indonesia, ada sekitar 9 itu dosen profesor dari asli Indonesia yang bekerja di KFUPM sebagai dosen gitu ya. Jadi banyak yang ahli-ahli di bidangnya di hire ke KFUPM untuk jadi dosen. Nah, ini bisa mereka juga membawa proyek, terus membawa jejaring penelitiannya gitu ya. Jadi kita bisa jejaring penelitian keluar juga gitu ya. Jadi kadang risetnya kerjasama gitu ya. Kayak profesor saya kerjasama dengan yang Jepang gitu ya, kerjasama dengan yang Belanda gitu ya. Jadi kadang sering kirim sampel gitu ya, bikin paper bareng gitu ya, ya seperti itu. Jadi kita bekerja sama dengan perusahaan ataupun ya itu tadi perusahaan gitu. Kadang-kadang proyek dari perusahaan, dari Aramco, dari Sabik gitu ya, dari perusahaan yang ada proyek penelitiannya. Jadi kita bisa berkolaborasi juga di situ. Nah, selain itu banyak juga yaitu manfaat di luar. Yang paling utama ini ya, mudah untuk melaksanakan umroh dan haji gitu ya. Kalau sebelum pandemik ya kita kalau mau umroh ada teman yang datang lagi umroh, ya kita tinggal berangkat gitu ya. Oh iya, lihat itinerary-nya berapa, kita lagi libur biasanya kalau Jumat Sabtu kita berangkat gitu ya untuk silaturahim gitu ya dengan teman kita yang lagi umroh ke Saudi gitu. Mas Ripto enak nih, kalau dari Jeddah kan cuma sejam, kalau kita dari timur tuh ya itu tadi sekitar 15-16 jam kalau naik sapu, tapi ya termasuk masih murah kalau naik sapu sekitar 200 gitu ya, 200 real bayarnya itu PP bolak-balik gitu. Itu mudah melaksanakan umroh. Terus, nah ini kalau umroh gitu ya, umroh itu gampang gitu ya, mikot, tawaf, sa'i, tahallul gitu ya. Mikot kalau dari timur di daerah Taif di Korn Manazil gitu ya, kemudian tawaf, tahallul, kemudian sa'i, terus tahallul gitu. Nah yang kedua adalah ibadah haji gitu ya. Ini umroh dulu. Nah ini umroh sebelum dan sesudah, saya belum ini ya. Ini kalau sebelum pandemik gitu ya. Jadi kita lihat sangat crowded dan mudah gitu ya, kita tinggal bisa kapan aja, kita juga bisa menyentuh Ka'bah, menyentuh Ka'bahnya gitu ya, berdoa di Multazam atau menyentuh Hajar Aswad, itu sangat mudah gitu ya. Nah sekarang setelah pandemik ini proses umroh agak lebih susah karena protokol kesehatan ya, jadi kelihatan nggak crowded lagi dan jamaah juga dibatasi. Terus juga sekarang nggak bisa sembarangan datang, jadi kita harus booking terlebih dahulu gitu, dan bookingnya itu melalui aplikasi Hitmarna ini, dan ya itu karena terbatas jumlahnya, jadi kadang ada waktu kosong pas kita booking udah penuh, jadi kita harus selalu melihat gitu ya di aplikasi kapan waktu kosong, terus langsung kita booking. Kalau sudah dapat nanti kita dapat tasrih ini surat izinnya,
Nah, ini harus ditunjukkan ketika kita nanti sebelum masuk Masjidil Haram itu biasanya ada ring-ring askar yang jaga, itu bisa sampai 2-3 ring, itu harus ditunjukkan tasrihnya melalui aplikasi ini. Janjiannya sama juga, kita juga harus menunjukkan ini aplikasi, ada Saudi itu membuat aplikasi Tawakalna namanya gitu ya. Jadi kita harus menunjukkan Tawakalna ini, aplikasi ini kemanapun kita berada. Kalau mau umroh gitu ya, mau ke mall, mau ke gedung-gedung di kampus, itu harus masuk ke kampus, itu harus ditunjukkan mana Tawakalnanya. Karena ngelihat di sini nih, di sini ada indikator bahwa kita terinfeksi, sehat atau tidak, sudah vaksin atau enggak gitu. Nah, termasuk umroh ini kita harus aturan yang terbaru itu harus sudah divaksin 1 kali, 14 hari sudah vaksin yang pertama gitu ya. Jadi kalau kita belum divaksin, kita nggak bisa pesan untuk umroh gitu. Jadi saking ketatnya protokol kesehatan, jadi harus yang sudah divaksin. Termasuk tadi ya, jaga jarak, jumlahnya dibatasi, masker harus tetap dipakai gitu, harus pakai. Karena kalau masker nggak dipakai itu kena denda 1.000 real gitu ya. Jadi di sini susah ya, yang nyari yang nggak maskeran itu susah, karena kita sedikit aja menurunkan masker di bawah mulut gitu ya. Kadang langsung ada yang menegur gitu ya. Itu coba dinaikkan gitu ya. Atau kalau nggak bawa, udah pasti nggak bisa masuk ke mall, mau belanja itu nggak bisa. Karena kalau kita nggak di masker, masuk ke mall misalnya, atau mau belanja ke Bakolah, ke warung-warung, warungnya yang kena denda. Warungnya kena denda kalau kita memasukkan yang nggak pakai masker. Warungnya yang kena denda itu 10.000 real, kalau yang mall itu sampai ke ditutup. Jadi saking ketatnya protokol kesehatan di sini. Itu. Terus tadi ya, aplikasi Tawakalna juga menunjukkan kalau kita sudah divaksin. Alhamdulillah saya kemarin, 2 pekan kemarin sudah vaksin yang kedua, jadi status di sininya udah imun. Nah, di sini kalau ada yang positif, nanti warna ininya berubah, nggak hijau. Kalau positif, bisa terinfeksi gitu ya, nah, statusnya akan berubah, karena data PCR-nya langsung masuk ke Kementerian Kesehatan, status tawakalnya berubah menjadi infektif, warnanya jadi brown. Kemudian kita harus isolasi gitu ya, isolasi mandiri kalau gejalanya ringan. Kalau gejalanya berat harus dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, Tawakalna ini yang jadi kunci. Oh, ini terinfeksi, udah nggak bisa itu keluar. Dan Tawakalna itu kan harus online, jadi isolasi nanti akan dipantau terus gitu. Ini aplikasi Tawakalna ini ya di Saudi. Itu mengenai umroh gitu ya. Nah, sekarang ke haji gitu ya. Kalau haji ya mungkin teman-teman udah tahu ya rukun-rukun dan persyaratannya. Kira-kira di seputaran Mina, Arafah, Muzdalifah. Di Mina Tarwiyah, Arafah tanggal 9, tanggal 10-nya nginap dulu di Muzdalifah, kemudian paginya Jumrah Aqobah, 11-nya kembali lagi ke Mina untuk selama hari tasyrik itu mabit di Mina. Kira-kira itu cara haji. Nah, benefitnya ketika kita berada di Saudi dan kita punya iqomah, itu ada beberapa cara berhaji gitu ya. Yang pertama itu haji reguler gitu ya, resmi, kita dapat tasrih, kita dapat visa haji. Nah, cuma biayanya agak lumayan mahal nih gitu ya. Tahun 2018 saya itu sekitar 4.000 kalau plus hadiah itu sekitar 4.500 waktu itu. Dan daftarnya itu rebutan. Nah, ini 4.000 ini yang paket ekonomi 4.000 SAR itu berarti sekitar berapa ya? Kali 4.000 16 juta ya. Untuk dari tanggal 8 sampai tanggal 13 gitu ya. Tapi fasilitasnya luar biasa, beda jauh gitu ya, fasilitas antara jamaah mukimin Saudi gitu ya dan jamaah yang dari Indonesia. Gitu. Terutama fasilitas di Mina, di Arafah, dan juga di Muzdalifah. Gitu. Nah, tahun 2021 kemarin ini luar biasa naiknya jadi 14.000 SAR ini dengan VAT itu jadi hampir 14.000 lah yang paket ekonomi itu paket paling murah. Gitu. Nah, ini karena kuotanya terbatas, terus juga ada protokol kesehatan, social distancing. Di Mina itu yang biasanya saya yang kayak ini nih, di Mina satu tenda itu sekitar 20, kalau sekarang itu kata teman kemarin yang ikut cuma 6 apa 8 orang gitu. Jadi satu tenda, terus tendanya juga yang lebih dekat dan fasilitasnya juga luar biasa gitu. Kalau tahun 2020 tahun kemarin itu gratis, tapi cuma 10.000 ya jamaahnya. Kalau tahun ini 60.000, nah, terus bayar untuk dapat tasrihnya gitu. Terus, nah tapi ini kalau yang paket ekonominya rebutan ya, ada yang paket menengah, ada yang paket mahalnya. Nah itu yang paket menengah sama mahal biasanya itu selalu tersedia, gitu ya, tergantung kuotanya. Kalau dulu ini 4.000, yang menengahnya itu sekitar 6.000-an, yang VIP-nya itu
sekitar 12 ribuan, 12 ribu ke atas gitu ya. Nah, itu yang VIP-nya. Nah, sekarang yang paling murahnya 14 ribu sekitar plus pajaknya itu, yang menengahnya 16 ribu, yang VIP-nya yang di Mina Tower itu, jadi ketika di Minanya, mabit di Minanya itu di Mina Tower, jadi kayak di hotel gitu, bukan di tenda, itu sekitar 18 ribu gitu. Jadi itu biaya untuk dapat tasrihnya. Terus ada lagi cara yang murah gitu ya. Nah, ini haji mandiri, banyak terutama mukimin Mekah gitu ya, karena mudah dari sana itu nggak boleh. Tapi ini nggak resmi gitu ya, nggak dapat tasrih, jadi ke sana cuma ini. Tapi ini agak beresiko gitu ya, ada resikonya. Jadi saya nggak merekomendasikan karena ada resiko di deportasi gitu ya. Kalau ketahuan nggak dapat tasrih haji, terus di Mekah di Minanya ketahuan, itu bisa deportasi. Tapi tidak sedikit yang melakukan haji mandiri ini gitu ya, karena ada tekniknya gitu ya, ada tekniknya. Ya, saya baru tahu tekniknya itu ketika tahun kedua ke sini dan jadi petugas haji gitu. Oh, begini tuh cara mukimin Mekah untuk berhaji secara gratis gitu, nggak tasrih, karena mereka mukimin udah tahu lokasinya, udah sering bolak-balik ke Mina, ke Arafah gitu ya, jadi udah tahu. Terus ada juga haji mukhafad gitu ya, haji yang ringan gitu ya. Ini saya baru tahu informasinya juga tahun ini gitu ya. Sebelum-sebelumnya saya nggak pernah tahu. Jadi kemarin dikasih tahu, oh ini ada haji mukhafad gitu ya. Bahkan bisa gratis juga, tapi dapat tasrih atau subsidi gitu. Kebetulan kemarin ada informasinya yang subsidi yang harusnya 14.000, kemarin cuma bayar 6.500 gitu ya. Kemarin saya coba mendaftarkan sebetulnya haji mukhafad ini, ada hamlanya. Jadi hamla yaitu hamla mukhafad juga. Jadi dia booking dulu tuh 500 kuota. Nah, daftar belakangan dia seleksi gitu ya. Sesuai dengan kriterianya dia. Kriterianya itu adalah untuk mualaf sama yang baru pertama haji gitu ya. Nah, kemarin istri belum pernah haji nih. Kemarin coba didaftarkan, tapi qadarullah belum dapat tasrih. Udah bayar belum dapat tasrih, tapi alhamdulillah uangnya dikembalikan. Tapi dari KFUPM kemarin ada 2 orang, dari yang daftar 6 orang itu 2 orang alhamdulillah dapat tasrih dan bisa berhaji ketika tahun ini kemarin gitu, baru pulang kemarin. Gitu. Jadi mereka cuma bayar 6.500. Jadi bayangkan dari 14.000 lebih dari setengahnya ya, di diskonnya hampir 60% gitu. Bahkan tahun-tahun sebelumnya katanya, kata ustadznya itu bisa gratis gitu ya. Kalau sebelum tahun 2018 itu 2017 16 itu biaya tasrihnya itu cuma 2.000 3.000 gitu. Jadi haji mukhafad ini banyak muhsinin yang mensubsidi, bahkan bisa sampai gratis gitu hajinya itu gitu. Nah, termasuk hamla kemarin juga, hamla Araji itu di Jeddah, base-nya itu saya aksesnya melalui ICC Madinah, dari Ustadz ICC Madinah. Qadarullah yang dari 6 yang daftar dari KFUPM itu cuma 2 yang dapat tasrih gitu ya. Tapi kawan-kawan yang lain juga ada yang dari Madinah, mahasiswa Madinah, dari Riyadh juga sama daftar lewat situ. Kemarin itu dari 25 itu yang daftar dapat setengahnya dapat gitu, karena memang informasinya nyebar dan masuk data banyak, jadi cuma setengahnya yang dapat tasrihnya. Nah, tapi ini bisa diakses gitu ya, haji mukhafad ini. Jadi mungkin tahun depan apabila ini bisa diinformasikan juga ke kawan-kawan. Nah, yang terakhir ini adalah tembus haji. Jadi kita sebagai petugas haji gitu ya, daftar melalui kantor urusan haji atau Kementerian Kesehatan di Haji di Jeddah. Nah, ini resmi juga gitu ya. Jadi resminya bukan dapat tasrih, tapi ada surat tugas gitu ya dari kantor urusan haji DKBRI atau dari Konjen KJRI, dapat surat tugas. Jadi kita sambil tugas bisa sambil hajian. Keuntungannya bukan hanya gratis gitu ya di sini, tapi malah dapat uang gitu ya, karena jadi tiap kita bekerja selama berapa lama gitu ya, nanti dapat uang selama seharinya sekitar 250. Kalau tahun 2019 ya, kebetulan 2018 haji reguler, 2019-nya dapat tenaga musim haji di Kementerian Kesehatan, jadi membantu yang sakit untuk dirujuk kalau mau ke rumah sakit gitu ya. Kira-kira tugasnya seperti itu. Nah, ini ada foto-fotonya ketika tugas gitu ya. Jadi ini barang petugas dari Indonesia gitu ya. Ada dokter, ada perawat. Nah, kebetulan kita bagian administrasi nih, karena mereka kan bingung nih administrasinya ketika merujuk ke rumah sakit di Saudi gitu ya. Nah itu yang kita bantu gitu. Nah, biasanya itu namanya tenaga pendukung
kesehatan. Gitu ya. Nah, kemudian tenaga pendukung itu biasanya ada bagian administrasi, gitu ya. Ada bagian supir, driver, gitu ya. Jadi kita mendukung dokter-dokter yang, tapi bukan kita yang gitu ya, tapi dokter sama perawat yang merawat. Tapi kalau ada yang di rumah sakit, kita bantu untuk ke rumah sakitnya, administrasinya, gitu ya, bantu. Kerjanya banyaknya di ambulan ya. Tapi sebetulnya banyak posisi gitu ya, nggak hanya ini yang di Kementerian Kesehatan, gitu ya. Ada juga di Kementerian Agama gitu ya, ada yang bagian transportasi, ada yang bagian akomodasi di hotel gitu ya, ada yang transportasi itu bis gitu ya, membantu jamaah. Yang di bis sholawat kan ada beberapa rute tuh. Nah, ada yang bagian transportasinya gitu, mengarahkan jamaah gitu. Ada juga yang bagian jamaah yang hilang gitu, macam-macam, banyak gitu ya posisinya. Ada bagian catering juga gitu ya, jadi macam-macam. Kebetulan saya 2019 mus haji di Kementerian Kesehatan. Gitu. Nah ini, gitu. Jadi sambil tugas juga ketika di Arafah ya kita sambil pakai ihram. Kemudian 2012 saya haji buat saya sendiri gitu ya, karena belum berhaji, pertama kali haji. Yang 2009 ini saya ngebadalin almarhumah ibu, karena almarhumah ibu meninggal sebelum belum berhaji, jadi saya sebagai anak ngebadalin gitu. Jadi ya ini gitu ya, caranya bagaimana supaya bisa berhaji lagi, karena kalau haji reguler itu terbatas. Kalau kita berhaji daftar, kita bisa haji lagi itu 5 tahun lagi gitu ya. Nah kalau dengan cara yang lain ya kita bisa berangkat di tahun kedua gitu. Ini salah satu caranya supaya kita bisa berhaji setiap tahun gitu ya, mau ngebadalin atau apa gitu. Ini ketika di hotelnya misalnya ada jamaah yang sakit dirawat sama perawat atau dokter gitu. Nah, kita bantu kalau merujuk ke rumah sakit ya kita bantu. Gitu. Ketika di Arafah juga ada posnya kesehatan kalau ada yang sakit. Di Mina juga ada posnya gitu ya, ketika habis ngontar jumroh kecapean, karena kan jamaah Indonesia ini Mina posisinya jauh. Jadi jalan jauh balik lagi ya, kita harus di pos kesehatan kalau ada yang kecapean, ada yang kelelahan, di pos sebentar dia jalan lagi gitu. Jadi tujuannya untuk seperti itu gitu. Nah, itu benefit umroh sama haji ya. Nah, benefit yang kedua adalah kita bisa bawa keluarga gitu ya. Kalau kita punya visa pelajar, kita punya benefit calling visa buat keluarga inti. Istri, anak gitu ya. Mertua juga bisa calling visa, mertua, orang tua gitu ya. Baru keluarga inti situ saja gitu ya, kita bisa calling visa. Kalau anak istri itu kita bisa calling visa terus mendapatkan iqomah KTP ya di sini. Jadi kita bisa mendapatkan KTP untuk daftar haji. Kalau orang tua itu masih sebetulnya bisa, tapi prosedurnya agak lebih rumit untuk dapat mukimin, dapat iqomah. Jadi rata-rata kalau orang tua mungkin visit buat umroh saja. Jadi kalau visit buat haji kan agak susah karena harus punya iqomah. Gitu. Itu benefit ketika punya visa pelajar. Terus juga benefit yang kedua, ketika bawa keluarga kita nggak usah bayar dependent fee. Nah biasanya kalau ekspatriat yang bekerja gitu ya, bawa keluarga ke sini itu harus bayar. Kalau kita punya keluarga gitu ya, ada istri, ada anak, nah itu per kepala itu dihitung, kita harus bayar dependent fee. Nah kalau kita jadi mahasiswa itu nggak usah bayar dependent fee gitu ya. Jadi ya saya juga mumpung di sini bahwa keluarga ke sini alhamdulillah udah dari tahun 2020 nih, Januari saya bawa, Maret lockdown gitu. Jadi qadarullah gitu. Jadi setahun itu banyak pandemik, banyak posisi di rumah gitu. Jadi kesempatan kemarin bawa keluarga ke Haram juga, ke Masjidil Haram sama ke Madinah baru pas Lebaran kemarin gitu. Sebelum-sebelumnya kan agak susah gitu. Itu. Nah, fasilitas di luar juga lumayan banyak gitu ya. Jadi di Kornis misalnya pinggir pantai kita bisa main bersama keluarga gitu ya. Terus juga di setiap distrik itu, setiap desa atau setiap distrik itu kecamatan itu ada desa ya atau RW itu ada taman bermain biasanya untuk anak-anak yang lumayan besar, apalagi di Kornis di pinggir pantai gitu. Itu ada Kornis taman main anak yang cukup besar gitu ya, anak-anak bisa main dan itu free gitu ya. Taman-taman terbuka gitu ya, untuk main keluarga ini itu bisa diakses free, kita nggak usah bayar. Ke pantai juga kita bisa play date gitu bareng sama keluarga yang lain untuk anak-anak untuk main gitu. Sini juga kadang suka main ke ITRA gitu ya, di ITRA isinya ada museum anak, taman bermain anak gitu ya, jadi kita bisa free gitu ya. Ada beberapa wahana yang bayar sebetulnya kalau di ITRA, tapi kita bisa manfaatkan kalau misalnya punya uang bisa bayar, tapi kalau misalnya yang gratisnya juga ada museum anak sama perpustakaan juga, kadang-kadang saya ke sana gitu ya sama keluarga untuk baca-baca gitu ya. Gitu. Ini ketika kemarin ke Nabawi. Nah, selama pandemik
ya qadarullah ya gitu ya, anak-anak masih belum bisa masuk sebenarnya selama pandemi itu. Yang bisa umroh dan masuk ke Nabawi itu yang usia 18 sampai ke 60 tahun. Yang sudah tawakal. Jadi anak-anak masih belum bisa masuk gitu. Padahal saya tujuannya pengennya anak-anak pada bisa masuk. Kalau dulu kan bisa umroh bareng gitu ya. Padahal masih belum bisa selama pandemi. Mudah-mudahan ya pandemi cepat selesai gitu ya. Jadi ke Saudi juga bisa lebih mudah gitu ya. Dan ke Haram juga tidak sesulit yang sekarang. Nah, gambarannya gitu ya, biaya hidup di luar gitu ya. Nah, ini gambarannya gitu ya. Untuk apartemen yang 2 kamar itu sekitar 12.000 SAR atau 1.000 per bulan ya. Ini per bulan. Nah, ini kalau misalnya yang PhD tadi akan dapat allowance ya. Jadi karena dapat asrama di kampus, nah kalau misalnya bawa keluarga, dia dikasih allowance, dikasih 12.000 untuk sewa apartemen di luar. Gitu. Nah, karena saya master, saya nggak dapat nih allowance. Tapi kalau sudah PhD, dapat nih. Gitu. Saya lagi mau ngurusin yang allowance buat yang di luar. Terus selama setahun kemarin saya nggak gitu ya, pakai uang yang dapat dari stipend sama part-time di kampus. Listrik sekitar 100 sampai 300, kalau winter ini sekitar 90 sampai 100 lah. Kalau winter karena kan nggak pakai AC. Nah, kalau musim panas itu kan karena AC full gitu ya, jadi ini bisa sampai ke 300, bahkan kalau AC-nya banyak itu bisa sampai 500 SAR. Teman tuh ada yang sampai 500 SAR katanya. Ketika musim panas gitu, karena AC kan lumayan besar ya, ngambil wattnya lumayan besar. Internet gitu ya, fiber optik itu sekitar 300 SAR gitu ya. Nah, ini untuk makan ya, ini tergantung sebetulnya selera masing-masing ya. Ini saya kemarin sekitar 900 atau 1.000 gitu ya, karena banyak masak sendiri. Karena kalau beli di luar memang cukup mahal. Satu porsi itu sekitar 15 sampai 20, tapi memang bisa buat berdua. Itu nasi biryani, nasi sawaya gitu ya. Satu porsi tapi bisa buat berdua itu sekitar 15 sampai 20. Jadi kalau banyak beli di luar, ya lokasinya harus berapa ya? Berarti sekitar 50 atau 60 SAR per hari gitu ya. Jadi kalau banyak jajan di luar, untuk makan aja mungkin sekitar kalikan 30, 60 kali 30 ya sekitar 1.500 sampai 1.800 ya kalau banyak jajan. Kalau bisa masak ya, kalau bawa keluarga kan enaknya masak sendiri gitu ya. Jadi kita bisa hemat juga gitu ya, bisa menekan kos dari makanan. Gitu. Terus entertainment kalau misal kita main keluar, karena kan di sini yang agak mahal biaya buat taksi ya. Karena di sini nggak ada transportasi umum, jadi kemana-mana harus taksi. Jadi biaya entertainment ya, kalau mau main ke mall gitu kan, ada taman bermain yang berbayar gitu, di luar yang gratis. Yang tadi di taman-taman umum ada juga yang taman berbayar, mau ke wahana-wahana yang berbayar gitu ya. Jadi, nah yang agak mahal juga di sini adalah sekolah sebetulnya. Sekolah kalau kita milih internasional ya sekitar 10.000 sampai 12.000 per tahun gitu ya. Yang lebih mahal banyak gitu, tapi yang Asian internasional ya sekitar 10 sampai 12.000 untuk sekolah dasar. Yang KG, yang TK ya sekitar 8 ribuan gitu. Jadi sekolah yang internasional pengantarnya bahasa Inggris itu lumayan mahal. Tapi kalau lokal itu murah. Kalau sekolah tapi pengantarnya bahasa Arab, harus bisa bahasa Arab. Jadi sekitar 400 satu semester lah. Jadi sekitar 80 100 per bulannya gitu ya. Atau kalau yang dekat, kalau misalnya kawan-kawan dapatnya di Jeddah, di Madinah, di Mekah, atau di Riyadh, itu kan ada sekolah Indonesia, sekolah Indonesia yang difasilitasi sama KBRI. Nah, itu gratis. Gitu ya. Jadi sekolah Indonesia, jadi kita kayak sekolah SD negeri gitu ya, kalau di posisi-posisi itu. Nah, sekarang juga KBRI Riyadh itu lagi mencoba ada sekolah Indonesia jarak jauh, jadi online. Nah, itu saya lagi mendaftarkan, itu katanya gratis juga, cuma bayar buat komite gitu ya, buat kegiatan-kegiatan yang di luar dibiayai. Tapi sebetulnya basicnya gratis. Ini lagi mencoba mendaftarkan, karena sebelumnya saya nggak mendaftarkan sekolah internasional kalau mahal gitu ya. Terus sekolah lokal masih agak khawatir karena pengantarnya bahasa Arab sama takut bully gitu ya. Kalau yang laki-laki agak rawan katanya. Jadi saya menyalurkan lagi dari Indonesia aja gitu ya, polanya ya. Kebetulan lagi pandemik juga, jadi memang masih online gitu. Jadi 2 anak yang sekolah kemarin masih dari Indonesia, tapi lagi coba mau dipindahkan ke yang sekolah di Riyadh. Itu kira-kira kalau yang bawa keluarga gitu ya, yang concern keluarga. Nah, ini ke benefit selanjutnya adalah ke research center gitu ya. Nah, ini di sini di KFUPM itu banyak research center gitu ya. Tapi majority itu topiknya tentang oil and gas, karena kan yang punya dananya itu biasanya Aramco. Jadi Aramco, meskipun Center Environment of Water, tapi biasanya related ke oil and gas gitu ya. Bagaimana environment oil and gasnya supaya tidak mencemari di
di badan air misalnya, atau di sungai, ataupun bukan di sungai ya, kalau di laut gitu ya. Jadi bagaimana efeknya terhadap perikanan yang ada di sana gitu ya. Jadi topik-topiknya masih seputar itu. Ataupun yang teknik kimia ya processing oil and gas gitu ya. Processing oil and gas. Karena biasanya research center kerjasamanya itu sama Aramco. Nah biasanya project-project dari perusahaan juga masuknya lewat research center ini gitu ya. Project-project gitu yang mau tambahan nanti misalnya ke sini terus pengen ada tambahan project, nah biasanya melalui dosen itu melalui research center ini, melalui center salah satu center yang ada di research center di KFUPM ini gitu ya, untuk mendapatkan funding buat risetnya gitu. Dan alat-alat juga biasanya dikelolanya sama center. Nah, saya tergabung di Center of Excellence Nanotechnology ini. Gitu ya. Alat-alatnya cukup lengkap dari mulai TIM, SIM, FTIR, gitu ya, XRD, gitu ya, BET, gitu ya, semua ada, gitu ya. Dan kelolanya lewat center. Termasuk juga center-center yang lain, gitu ya. Alat-alatnya juga termasuk alat-alat yang canggih dan yang terbaru, gitu ya. Jadi luar biasa, gitu ya. Kampus di Saudi menyediakan. Di Indonesia kan belum tentu kita dapat SIM dengan mudah, TIM dengan mudah gitu ya. Bahkan XRD itu hampir semua ini punya SIM, hampir semua center punya gitu. Jadi kalau kita kadang harus kirim sampel ke LIPI gitu ya. Kalau di Indonesia harus kirim sampel ke ITB gitu ya yang punya TIM sama SIM gitu. Jadi BET adanya di kampus di mana gitu kan, kita harus kirim sampel. Nah gini di sini hampir semua center punya alat-alat yang canggih dan yang terbaru gitu ya. Nah ini tesis topik saya kemarin gitu ya, jadi lebih ke CO2 capture dan utilization, dan saya lebih ke ngolah CO2 direaksikan dengan gas. Biasanya kan CO2 reforming dari gas direaksikan dengan biasanya steam reforming. Nah ini dengan CO2, CO2-nya dari capture kemudian direaksikan dengan steam gas menghasilkan syngas nanti diolah menjadi macam-macam chemical. Nah, saya wilayahnya kemarin tesisnya di sekitar sini. Jadi kalau memang ada yang tertarik mengenai CO2 utilization, karena ini ke depan lumayan prospektif juga dan topik yang akan bermanfaat gitu ya di Indonesia nanti. Baik yang direct use gitu ya, CO2 capture kemudian digunakan langsung gitu ya untuk IOR, untuk solvent, untuk macam-macam, ataupun yang indirect kita mereaksikannya lebih dahulu, kemudian jadi chemicals, ada jadi metanol, ada yang ya, jadi macam-macam produk lah. Gitu ya. Ataupun CO2 syngas nanti diolah lagi jadi bahan bakar bisa gitu ya, jadi fuel gitu ya. Itu sekarang juga yang lagi hot topic itu Aramco ini lagi banyak concern juga untuk mengganti minyak ke blue hidrogen sama blue metanol gitu. Jadi pengennya fuelsnya itu nanti adalah hidrogen, bukan lagi hidrokarbon karena menghasilkan CO2 tadi gitu ya, CO2 gas efek rumah kaca. Nah, itu dikurangi jadi hidrogen gitu ya, terutama untuk fuel gitu ya, bahan bakar untuk mengganti minyak. Nah, ini Aramco lagi banyak, dosen-dosen juga karena yaitu ngejar proyek dari Aramco gitu ya, jadi menyesuaikan topiknya dengan sumber dananya gitu. Nah, itu tadi ya benefit dan juga riset gitu ya, benefit di luar, tadi yang benefit dalam udah dijelaskan sama Mas Unod, di luar keluarga, riset. Ini bagaimana tips mendapatkan beasiswa gitu ya. Yang pertama itu pastikan apa yang kamu mau gitu ya. Nah, ini harus menjawab 5 pertanyaan. Ketahui field of study gitu ya, topik yang diinginkan itu apa gitu ya, dan kenapa gitu ya. Which country, misalnya kalau mau Saudi ya udah Saudi, tapi juga harus dipastikan motivasinya seperti apa. Universitasnya yang mana di Saudi kan banyak pilihan juga tuh, ada KU misalnya di Jeddah, ada KAUS gitu ya, ada KSU gitu ya, ada KFUPM gitu ya. Pastikan universitasnya dan juga jurusannya yang ada di sana gitu ya. Correlate field dengan educational background gitu. Jadi topik yang ini tuh harus sesuai dengan latar belakang kita gitu ya. Diusahakan sesuai dengan latar belakang, karena kalau enggak ngikutinya nanti agak susah gitu ya, karena untuk belajar, untuk menggali lebih dalam itu agak susah. Terus what will you do after, setelah selesai ini bisa dibawa nggak, misalnya kalau mau pulang ke Indonesia lagi gitu ya, kalau sudah selesai S3 nanti jadi dosen, ini bisa dibawa ke Indonesia gitu ya topiknya ini, atau nanti bermanfaat buat industri, atau mau bikin paten gitu ya, nanti bermanfaat buat industri di Indonesia gitu. Nah seperti itu gitu. Jadi what will you do after? Terus
know better gitu ya dengan melalui scholarship apa yang di-provide-nya, terus juga apa requirement-nya. Tadi ya scholarship yang di-provide-nya sudah tahu ya, dijelaskan Mas Yusron, benefit-benefitnya apa di dalam ataupun yang di luar tadi saya jelaskan. Nah, requirement-nya apa gitu ya, tadi sudah dijelaskan juga sama Mas Yusron ya, GPA minimal berapa, TOEFL, GRE, GMAT, terus juga rekomendasi gitu ya, statement of purpose, transcript gitu ya. Nah, ini harus disiapkan juga gitu ya. Prepare, next step adalah prepare yourself, language preparation, requirement preparation gitu ya. Komunikasi sama, jangan ragu untuk komunikasi sama dosen gitu ya. Coba lihat ke website KFUPM, misalnya kalau mau ke KFUPM atau mau ke AU, coba lihat faculty membernya, oh ini ada topik yang menarik, jangan ragu untuk mengkontaknya. Kalau kita menarik, misalnya pasti si profesornya akan balas gitu. Dan jangan lupa siapkan dokumen gitu ya. Paspornya disiapkan, karena ketika udah klik nih sama profesornya misalnya, language preparation-nya juga udah selesai, tadi ya IELTS-nya udah 6 atau 6,5 gitu, 6 buat master, 6,5 buat PhD, udah memenuhi gitu ya. Nah, dokumen yang lain juga harus disiapkan, paspor gitu ya, rekomendasi kita harus mendekati advisor kita di kuliah sebelumnya gitu ya, di kampus sebelumnya untuk ngasih rekomendasi, dan juga translate dokumen gitu ya. Jadi kebutuhan baru, karena ijazah transkrip itu harus ditekan bahasa Arab atau harus ditranslate dan juga dilegalisir. Itu legalisirnya sampai ke kedutaan gitu ya, sebagai syarat buat nanti visa. Gitu. Kemudian kalau sudah lengkap kita apply, perhatikan deadline-nya kapan gitu ya, waktu penerimaannya. Kalau di Saudi biasanya 2 kali ya, spring sama summer gitu. Karena mulainya kan bulan September, Agustus September, mulai lagi sama Januari, spring gitu ya, Januari Februari gitu. Nah itu ditarik mundur gitu ya, kalau mau ininya kapan gitu ya, deadline-nya kapan. Kita harus menyesuaikan dengan deadline tersebut. Dokumennya pastikan lengkap gitu ya, persiapan untuk interview. Kalau PhD itu nanti ada wawancaranya gitu ya. Kalau master biasanya enggak, hanya based on dokumen saja gitu. LOE disiapkan, jadi based on dokumen. Nah, jangan lupa juga terakhir untuk berdoa gitu ya, karena ini faktor yang cukup penting juga. Nah ini useful link gitu ya, jadi bisa lihat websitenya untuk mengetahui jurusan dan juga faculty membernya. Kita bisa langsung ke websitenya ataupun ke PPMI Saudi. Ini ada PPMI Saudi, itu lengkap semua kampus di situ gitu ya. Info penerimaan kadang juga suka di-share di situ gitu ya, yang aktif, lumayan aktif di Instagramnya. PPMI Dahran juga seputar KFUPM, nanti bisa dicek juga gitu ya. Ini KFUPM sosial media juga ada, jadi bisa dipelajari lebih lanjut gitu ya. Nah ini sekilas ya, tutup ya, ada PPMI Dahran. Nah, jadi kita ada PPM, mahasiswa ada sekitar ya. Nah ini mahasiswa sekarang itu ada sekitar 15-an ya, belasan. Kalau dulu sih ada sekitar 20 lebih gitu ya. Dan ini masih sedikit gitu ya informasinya. Jadi mungkin karena nggak nyampe. Kalau Nigeria itu mungkin sampai 80 sampai 100 kayaknya di KFUPM yang memanfaatkan beasiswa di sini gitu ya. Jadi karena informasinya ya itu tadi yang Mas Rom bilang, ke Saudi itu yaitu pengen belajar agama gitu ya, padahal jurusan science, engineering, manajemen juga ada gitu ya, bisa belajar ke sini gitu. Nah, ini kegiatannya biasanya olahraga bareng, kumpul makan bareng gitu ya. Nah, ini ada beberapa dosen gitu ya, di sini juga suka kumpul sama beberapa ekspatriat gitu ya. Itu nah ini suasana-suasana di Saudi ya yang kangen. Sebetulnya saya kangen, udah 2 tahun nih tidak seperti ini berbuka gitu ya. Kalau dulu berbuka ini di Haram gitu ya, di Nabawi juga jadi berbuka luar biasa rame. Kita bisa milih menu gitu ya, berbuka dan gratis gitu ya. Ini saya sama Mas Yusra ini kebetulan juga roommate juga. Mas Yusra ini pernah bareng juga waktu awal kesini ya 2018 Ramadan berbuka di Madinah gitu. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau berbuka di sini itu rebutannya itu bukan rebutan makanan, tapi rebutan yuk buka di sini aja gitu. Jadi kita ditarik untuk dia buka di sini gitu ya. Jadi rebutan jamaah untuk berbuka gitu. Jadi luar biasa saking berkahnya gitu ya. Banyak yang berbagi. Suasana berbuka ini saya kangen banget, udah 2 tahun 2 Ramadan tidak seperti ini gitu. Ini dan nggak hanya di Masjidil Haram, di yang lain juga seperti itu. Ini di sekitaran kampus juga ya seperti ini gitu ya. Kita dapat menunya itu lengkap gitu ya, makan berat, buah-buahan gitu ya, jus, susu gitu ya. Jadi subhanallah, air minum yogurt gitu ya.
Nah ini kalau kita dijamu juga ke orang Saudi, kita bertamu ataupun berbuka, jadi luar biasa ya, minumnya ini lengkap sekali gitu. Jadi ya ini yang bikin kangen gitu ya ketika Ramadan. Ini makanan khas gitu ya Saudi gitu ya. Ini mudah sekali di sini dapat jam-jam gitu ya. Beli di Bakwala dekat juga ada jam-jam. Ini sarapan biasanya gitu ya, hubus, yaitu full dan macam-macam gitu ya. Nah, ini makan beratnya gitu ya, nasi biryani, nasi kabsah, nasi mandi gitu ya. Dan berbagai macam jenis kurma gitu ya, kurma ajwa, kurma sukari gitu ya, kurma macam-macam top gitu ya, bisa dapat. Karena saya kira cukup sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa memotivasi kawan-kawan yang mau ke sini ya. Jadi mudah-mudahan makin banyak gitu ya yang mengakses beasiswa Saudi, dan hampir semua polanya sama sebetulnya, kampus-kampus Saudi ya, terutama yang negeri itu pola beasiswanya hampir sama. Gitu. Jazakumullah khairan katsira.